Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore masyarakat Musi Banyuasin. Apa kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Senang sekali saya Lisa Nana kembali menjumpai Anda dalam acara Halo Muba. Dan kali ini obrolan kita ditemani dengan narasumber yang sangat luar biasa, orang nomor 1 dan juga orang nomor 2 di Kota Musi Banyuasin, bersama Bapak HM Toha dan juga Bapak Wakil Bupati Musi Banyuasin, Bapak Rohman. Seperti biasa, acara ini juga kita siarkan secara langsung melalui media sosial Radio Gema Randik Muba. Selamat sore, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati. Name kabar, Pak Toha? Sore, Kak. Sore, alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Cak mana untuk Pak Wakil Bupati kabarnya nih Pak sore ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat ya. Sebelum dari sini banyak agenda yang padat ini Pak. Silakan dari Pak Wakil untuk menjawab. Alhamdulillah, ini agendanya sangat padat karena kita juga ngejar MOBA ini supaya maju lebih cepat. Dengan harapan masyarakat Musi Banyuasin juga Ranikers. Nah, ini seperti apa dari bisa dijawab dari Pak Bupati Pak Toha untuk perasaannya diamanahkan masyarakat Musi Banyuasin sebagai Bupati Musi Banyuasin. Jadi ketika mendapat amanat, ya kami harus berpikir keras, bekerja keras. Soalnya beban di MOBA ini sangat berat. Berat bukan apa-apa ya. Secara logi, secara pendengaran, itu betul-betul merasa kurang nyaman di MOBA oleh karena banyak kasus-kasus yang korupsi. Daerah MOBA yang kaya raya, tapi masyarakat miskin, nomor 3 di Sumatera Selatan. Gitu. Nah, dijawab juga dari Wakil Bupati untuk menambahkan. Gimana nih, Pak? Ya, pada dasarnya kami sangat optimis. Apapun bentuknya, kondisi MOBA hari ini, kami berdua sangat optimis, sangat yakin, insya Allah MOBA ke depan ini bisa lebih baik dari sebelumnya. Dari masyarakat Musi Banyuasin, nggak tahu kira-kira nih Pak, sebelum jadi Bupati Musi Banyuasin, cak mana lah perjalanan Bapak dulu tuh, baik itu perjalanan dari pendidikannya, karirnya. Aku berasal dari desa tertinggal, anak seorang kepala desa. Karir itu datang dengan sendirinya, oleh karena dari pendidikan tidak tinggi, dari pengalaman tidak banyak. Jadi apa yang aku jalankan sesuai apa yang ada di desa kita. Ya. Barangkali Bapak Roman ini juga sebagai guru ya atau juga pendidik di pesantren. Benar, demikian. Di awal-awal kami berangkat ke Sumatera, ini karena tugas dari Kiai, atas permintaan dari juga tokoh masyarakat yang ada di Sumatera pada waktu itu, sehingga kami bisa sampai ke Sumatera. Ini pertama kami memang dari pondok pesantren, itu basic kami, dan kami sering komunikasi, sering dialog sama kiai-kiai, sebaiknya apapun, seberapapun ilmu, itu wajib untuk diamalkan. Nah, termotivasi dari situ, balighu ani walau ayah. Walaupun hanya satu ayat itu harus disampaikan. Maka dari situ termotivasi sampai ke Sumatera dan sampai hari ini. Kemudian di Sumatera juga banyak sekali sekolah-sekolah waktu itu yang kita ikut ngajar, terutama di SMP atau MTS. Terus kita juga mendirikan MTS, mendirikan pesantren kan. Jika ikut mendirikan dalam pendidikan agama khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin. Di perjalanan Bupati Musi Banyuasin dan juga Wakil Bupati Musi Banyuasin, perjalanan karir hingga mencapai di titik ini. Dan apa nih untuk Bapak berdua ya, menjadi orang nomor wahid di Musi Banyuasin, akhirnya termotivasi untuk mengemban amanah ini menjadi Bupati dan juga menjadi Wakil Bupati ini. Kita minta untuk dijawab dulu Pak Bupati, kira-kira namanya alasannya termotivasi Kak, baca jadi Bupati Kak Pak. Ya sesuai dengan yang aku ngomong tadi ya. Kita tetap berjalan apa adanya. Dari awal aku bukan seorang politik. Aku bukan seorang Birokrat. Aku seorang anak
kades yang tinggal di dusun, tapi punya cita-cita. Cak Mane, desa Senangit itu yang tersohor dengan desa EDT, paling tidaknya menjadi desa mandiri. Kalau menurut itu hemat aku, desa Senangit bukan lagi desa tertinggal, sekarang sudah menjadi desa mandiri. Insya Allah ke depannya kita bikin menjadi desa percontohan. Jadi dari perjalanan tidak sedikit pun ada rencana pengen jadi bupati. Itu. Cuman di usia 60 berpikir aku pengennya jadi jadi kakek yang baik lah untuk cucu-cucu. Kebetulan sampai kakak 10 cucu. Nah, di situ dalam tengah perjalanan ada gejolak politik yang berkembang di Muba, yang tidak asing lagi, yang kita dengar bahwa di Muba calon cuma ada calon tunggal, akan ada lawan kotak kosong. Di situ aku diujuk rasa oleh masyarakat, lebih kurang 1.500 sampai 2.000 yang berasal dari 15 kecamatan. Bahwa masyarakat minta aku mencalonkan diri. Kata masyarakat dulu, kami dengar Wak Toha itu nak nyalon diri sebagai wakil. Itu. Tapi kami minta masyarakat supaya Wak Toha itu menjadi bupati. Aku sudah berusaha pengen jadi wakil baik. Sisa-sisa hidup kan cuman nak berbuat untuk masyarakat. Kalau aku wakil mungkin pacak membantu masyarakat semubah. Tapi kalau aku berhenti jadi toke, ya tak? Jadi seorang kakek tinggal di kebun, ngasuh cucu, mancing dan lain-lain cuman sebatas keluarga. Oleh karena desakan masyarakat yang ujuk rasa sampai tanda tangan 15 kecamatan itu tergugah hati untuk mencalonkan diri juga hasilnya. Akhirnya pengen mencalonkan diri untuk Bupati Kabupaten Musi Banyu Asin. Oleh karena mengingat bahwa Kabupaten Musi Banyu Asin figur Joma Siko dari Kabupaten Musi Banyu Asin. Ya dia ngomong Wak Toha ya. Jadi sampai akhir kampanye masih tetap Wak Toha, anak-anak kecil itu kan. Ya di situ banyak tantangannya. Ya mudah-mudahan apapun rintangan, ocehan segala macam itu biasa proses politik ya. Tapi tekad kami berdua ya, dengan sisa-sisa hidup aku akan memperbaiki Muba. Memperbaiki Muba tidak pacak suram, tidak pacak dua dengan wakil bupati. Mulai untuk masyarakat, tokoh masyarakat, OPD dan jajarannya harus ikut membangun. Mudah-mudahan Muba juga pacak bersih dalam waktu yang tidak lama. Jika kita tahu Semerawut di Muba kan oleh karena kehilangan bupati definitif, dipimpin PLT, dipimpin PJ. Kan, yang PJ kita tahu kan 1 tahun, yang mudah-mudahan dengan ada bupati definitif kah, masyarakat Kabupaten Muba, kemudian OPD, berikut instansi lain termasuk LSM, para media massa mendukung, mensupport, insya Allah Muba bersih dari korupsi, Muba maju lebih cepat, angka kemiskinan akan drastis turun, insya Allah. Kalau kita baca sana-sana, kurasa itu. Terima Pak Bupati. Dan dari Pak Wakil Bupati, Pak Rohman, bisa menambahkan? Ya sebenarnya banyak sekali yang memotivasi kita supaya kenapa kita kok maju sebagai bupati dan wakil bupati. Yang pertama memang ada panggilan hati ya. Melihat kondisi Musi Banyu Asin yang notabene nggak usah kita sebutkan, semua orang tahu kan. Jadi belum terjadi kesejahteraan yang merata, keadilan yang merata kan. Nah ini kami termotivasi, tergugah untuk menjadi seorang pemimpin. Dan secara kebetulan alhamdulillah Pak Bupati memilih saya, diajak menjadi wakilnya.
Jadi apa yang menjadi pertimbangan beliau kami sama sekali tidak tahu. Tapi yang jelas antara bupati dengan wakil bupati punya kontak batin, punya tujuan yang sama, punya misi yang sama, sama-sama ingin memperbaiki dan sama-sama ingin membangun Kabupaten Musi Banyuasin yang sangat kaya ini. Saya kira itu. Bisa disampaikan kepada masyarakat nantinya, tapi kita sebelumnya Rankers kita jeda dulu. Tetap bersama kami di Halo Mubah hanya di 97 FM. Terima kasih masyarakat Musi Banyuasin, Anda masih bersama kami di Halo Mubah dan bersama orang yang sangat luar biasa, orang nomor 1 dan juga nomor 2 di Musi Banyuasin, ada Bapak Toha dan juga Bapak Rohman yang tadi juga sudah berkenalan bersama kita ya mengenai perjalanan hingga mencapai di titik ini Ranikers. Nah, kita ke Wakil Bupati Musi Banyuasin terlebih dahulu kepada Bapak Rohman ini. Seperti apa sih peran utamanya sebagai Wakil Bupati Musi Banyuasin dalam mendukung kebijakan Bupati Musi Banyuasin nih Pak? Pada intinya kita ini adalah membantu, mensupport apa yang menjadi program-program Pak Bupati. Dan tentu tidak lepas fungsi kami itu juga sebagai pengawasan untuk mengawasi program-program yang sudah diputuskan melalui kebijakan Bupati yang dilakukan oleh segenap UPD, maka kami mungkin ada kontrol, ada pengawasan supaya pekerjaan yang dilakukan ini sesuai dengan apa yang diputuskan melalui kebijakan Bupati. Itu mungkin yang utamanya. Kepada Bapak Bupati, Bapak Toha. Nah, untuk pertanyaan nih Kak, Pak, izin cak mana lah Pak, kira-kira dukungan keluarga hingga akhirnya Bapak sampai di titik Kak, Pak? Alhamdulillah dukungan keluarga saat Kak positif ya. Cuman awal-awalnya dari sebelah ibu ya, dari biniku itu tidak mendukung. Oleh karena dia tahu lah Ibu Baika rentan dengan hal-hal yang macam itu kan. Oleh karena desakan masyarakat dari antara keluarga itu berperang. Oleh karena aku tahu lah ibu itu sayang aku kan. Apapun yang dipintekku pasti dia juga bisa lagi pacar. Jadi ketika aku minta nak jadi bupati, dia pun juga mengikhlaskan. Cuman dari pintaan. Kalau dulu bekule nak kawin dengan kudu, dia minta jangan nyakit hatiku, ya kan. Dia galak belakiku, tapi jangan nyakit hatiku. Ketika nyalon bupati, dia minta siko, jangan korupsi. Alhamdulillah, mudah-mudahan kan kita berusaha caranya pegawai profesional, ya. Jangan kecewakan masyarakat, jangan kecewakan keluarga. Kami berdua sepakat saling ingat. Makanya beliau juga ditunjuk Tuhan mungkin ya, takdir ya. Iya. Ketemu cuma 2 hari. Pertama telepon, dia pertama berkas ya. Iya. Sudah telepon, ketemu di Jakarta, langsung jadi. Iya, tidak tahu. Langsung jadi pasangan. Iya, dia tidak tahu bahwa pengennya jadi wakil bupati. Oleh karena dia ketua partai, dia kuajak ke Jakarta untuk mendapat partai. Ketika itu spontanitas, ketua partai ngomong, siapa wakil? Ika jadi jago. Nah, itu ceritanya kan. Langsung sehati, Pak. Langsung sehati. Langsung sehati. Dia kan mengelak. Dia kan tak galak bukan apa-apa. Tak galak nggak boleh apa? Bukan apa-apa. Sebenarnya galak, sebenarnya galak sudah. Saya jalankan itu. Nah, dari situ jadi memang takdir Tuhan menghendaki kami berdua menjadi bupati. Kebetulan aku belum tahu siapa beliau sebenarnya. HP preman, HP yang ku tahu dia ketua partai. Ya kita tahu partai kan.
sepanjang waktu malam tuh udah ajak aku cerita malam itu. Ya, rupanya tidak salah pilih. Dia ada berapa apa, rekan-rekan dia yang punya pesantren dan dia dipanggil kiai kan. Nah, itu cocok gak kak? Mudah-mudahan dia baca mendampingi aku, membantu aku. Aku juga baca kerjasama dengan dia, diajak cerita nyambung juga kan. Insya Allah kedepannya kami lebih positif lagi menjaga silaturahmi dan berjanji jangan mudah tersinggung, jangan mudah diobok-obok uang, jangan mudah diajung orang. Diska juga agak rawan dengan hal yang senang itu ayo ke kan. Insya Allah kedepannya kita jaga mulai dari tata cara adat orang Sekayu, perbiasa orang Sekayu, Pak Adik ini orang Sekayu itu sebenarnya itu dari istilahnya mama, kuyung, nyan, tahu tak nyan? Nyan. Iya nih Pak. Nyan. 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 Nyan itu bahasa kita bibi, bibi mama itu kan. Itu. Jadi ya mudah-mudahan ke depan berkat doa dan dukungan masyarakat termasuk EPD kita baca maju, baca damai sejahtera. Gitu. Terima kasih untuk Pak Bupati, Pak. Dan kita lanjut ke Pak Wakil Bupati. Sejauh ini apa ada tantangan terbesar Pak selama jabatannya di Umban ini? Kalau soal tantangan sebenarnya ya cukup menantang sebenarnya. Cukup menantang di Muba ini kan. Sebab kondisi Muba juga sangat luas. Terus ini musimnya juga musim hujan, terus banjir ada di mana-mana. Ini juga merupakan satu tantangan untuk kami pertama masih bulan-bulan pertama memimpin Kabupaten Musi Banyu-Asin. Di samping itu juga masyarakatnya ini sangat kritis juga terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Kami juga menyambut gembira juga kekritisan masyarakat ini akan menjadikan motivasi kami untuk bisa memimpin lebih giat lagi dan lebih keras lagi untuk menjadi pemimpin di Kabupaten Musi Banyu-Asin ini. Terima kasih Bapak Rohman. Dan Raniker, seperti kita ketahui bahwa ternyata dari Bapak Bupati Musi Banyu-Asin dan Bapak Wakil Bupati Musi Banyu-Asin ini ada hobi tersendiri Ranikers ya. Kabarnya hobinya badminton nih Ranikers. Tapi benarkah demikian nih? Seperti apa Pak Bupati? Kalau tidak, tapi waktu olahraganya waktunya sempit. Maka kita pilih badminton. Badminton itu dalam pertarungan kami tidak perlu nak menang tidak. Yang penting jangan kalah. Sama Pak. Tidak harus menang. Tidak berharap menang, jangan kalah. Iya. Pak Bupati. Dan kita lanjut ke Pak Wakil Bupati, Pak Rohman sendiri. Ini kita mengenai visi Muba maju lebih cepat nih, Pak Rohman. Ini sebenarnya bisa disampaikan kepada masyarakat Musi Banyu-Asin dan ini menjadi pertanyaan masyarakat Musi Banyu-Asin. Seperti apa sih sebenarnya visi Muba maju lebih cepat ini, Pak? Makna dan semangat ini. Ya, diantaranya kan kita juga perlu beberapa komponen masyarakat Kabupaten Musi Banyu-Asin untuk ikut serta berpikir untuk bagaimana Muba maju lebih cepat. Tentu ini akan diawali oleh pemerintah daerahnya. Kami juga akan membuat satgas, akan membuat tim percepatan untuk menuju Muba maju lebih cepat itu kan. Tentu dengan beberapa kajian-kajian orang-orang yang memang mumpuni, memang punya kapasitas, ini kita ajak diskusi untuk bagaimana membuat formasi supaya apa yang kita lakukan ini benar-benar sesuai dengan regulasinya, tepat kepada sasaran, dan masyarakat betul-betul ikut merasakan dampak daripada apa yang sudah kita lakukan. Itu. Program kerjanya itu menurunkan angka kemiskinan ya Pak ya, 1 digit ini setiap tahun ya Musi Banyu-Asin ini. Nah kalau kita ingin tahu nih Pak, seperti apa untuk yang menjadi prioritas ke depan dalam 100 hari kerja Bapak berdua ini Pak Rohman? Ya kalau prioritas kami itu diantaranya kan menurunkan angka kemiskinan.
mungkin kami juga akan mempercepat untuk penurunan angka kemiskinan ini melalui program bantuan-bantuan. Mungkin kami juga sudah Betul Pak Roman ya. ya bantuan bedah rumah, bantuan untuk usaha UMKM. Ini sudah kita sinkronkan dengan OPD yang ada dari visi misi kita yang sudah kita janjikan dengan masyarakat. Ini pelan-pelan, insya Allah 2025 ini pelan-pelan sudah bisa kita laksanakan. Dan nanti insya Allah nanti maksimalnya yang ini di 2026. Saya kira itu. Nah, jadi seperti ini Ranikers, memang dari Bapak Bupati Musi Banyuasin, Bapak Toha, dan juga Bapak Wakil Bupati Musi Banyuasin memang ada 7 misi dan juga 22 program unggulan ya Pak Toha ya, yang akan diwujudkan untuk masyarakat Musi Banyuasin. Dan kita ke Bapak Bupati Pak Toha sendiri, harapan ke depan untuk masa depan daerah Kota Musi Banyuasin dalam mewujudkan visi misi Mubah Maju Lebih Cepat ini seperti apa nih Pak harapannya? Ya, seperti yang dijelaskan oleh Wakil Bupati tadi, ya kita punya rekanan, kita bangun komunikasi di beberapa perusahaan, di sektor-sektor tambang, sektor perkebunan. Kalau semuanya di sektor migas juga, kalau semuanya bisa bersatu, mudah-mudahan untuk APBD-nya itu akan meningkat, naik, dan yakin saya. Jadi Bapak Roman ingin menambahkan harapan ke depan? Ya, harapan kami kepada masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin, ini merupakan terobosan baru. Ini juga kami juga sebagai seorang pemimpin baru, insya Allah kami juga paham bahwa kami ini menjadi tumpuan harapan masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin. Insya Allah Musi Banyuasin ini akan ada perubahan-perubahan yang lebih baik di masa yang akan datang. Terakhir, harapan kami, mohon doanya kepada masyarakat, kami benar-benar bisa bersatu sampai akhir masa jabatan ini selesai. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak Rohman. Dan Bapak Bupati, seperti kita ketahui juga bahwa di Musi Banyuasin ini juga menjadi tuan rumah nantinya untuk penyelenggara Porprov ini. Seperti apa nih Pak untuk persiapannya ke depan ini sejauh ini? Saya sudah tidak ada masalah. Semuanya kayak dari Diskopar, KONI, pemerintahnya, OPD-nya sudah kompak ya. Tidak ada masalah yang berarti. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Dan Ubah yakin aku juara umum. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Roman dan Ranikers. Nanti kita lanjut kembali, tetap bersama kami di Halo Mubah 97 FM. Kembali lagi di 97 FM, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda dimanapun Anda berada. Selamat sore dan selamat menyaksikan juga selamat mendengarkan 97 FM. Dan kita masih bersama orang nomor wahid di Musi Banyuasin, Ranikers. Dan tentunya di segmen ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di media sosial Radio Gema Randik Mubah. Izin kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, saya menyampaikannya dari pesan Ranikers. Ini ada katanya minta tolong dibantu mengenai kami tenaga non ASN sekolah mengenai hak gaji kami yang sudah dianggarkan, mengapa Pak Bupati dialihkan ke kebijakan Kadisdikbud ke program lain. Kami minta tolong Pak kembalikan gaji kami dari APBD SK Diknas 18 itu, jangan dialihkan ke program anggaran gaji kami. Kami tidak mau dialihkan ke SK sekolah yang dari dana BOS yang diterima 300.000 Januari dan Februari tadi. Maret April tidak gajian, bahkan ada yang digaji 35.000. Mohon Pak Bupati arahannya atau juga masukannya. Oke, terima kasih kepada masyarakat Mubah. Itu merupakan instruksi dari pemerintah pusat, tapi kami dari pihak pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan mencari jalan keluarnya sehingga apa yang dikehendaki masyarakat insya Allah bisa kita laksanakan.
ingin menambahkan? Ya, mungkin ini kami juga baru mendengar juga. Pertama kami juga mengucapkan terima kasih, informasi yang bagus, yang perlu kita tindak lanjuti. Kalau memang itu terjadi seperti itu, dan itu data-datanya jelas, insya Allah nanti akan kami tindak lanjuti kepada dinas terkait, supaya ini tidak berlarut-larut. Kalau memang mereka ada haknya, kenapa kok tidak diberikan, itu akan kami telusuri. Tapi kalau memang ini tenaga honor, terus kemudian mereka ini sudah tidak honor karena kemarin mengikuti P3K, artinya harus nunggu SK P3K. Tapi kalau hari ini juga masih juga kerja, masih juga honor, tidak dirumahkan, artinya dia punya hak untuk mendapatkan honornya. Jika ini haknya tidak diberikan, berarti ini ada sesuatu yang harus kita urus. Mungkin dinas terkait nanti akan kami akan kami tanya apa alasan terjadinya hal seperti ini. Pak Roman, karena memang katanya ada 2025 jiwa nih Pak yang menanti jawaban ini Pak. Dan izin ada pertanyaan Ranikers juga nih Pak dari masyarakat Musi Banyuasin mengenai jalan yang rusak ini Pak. Ini seperti apa nantinya, apakah ada kebijakan dari Bapak berdua untuk lebih cepat untuk dalam penanganan ini? Seperti apa Pak Bupati kira-kira? Kita barusan membentuk tim untuk tim percepatan, namanya tim 9 ya. Iya. Nah, dengan adanya banjir yang tahun ini bisa mencapai 2 kali, nah kita segera menurun tim. Apa-apa yang harus kita lakukan yang sifatnya emergensi untuk kepentingan masyarakat. Insya Allah tim percepatan itu dalam waktu singkat akan kita tahu hasilnya. Apa-apa yang harus kita lakukan di desa mana. Contoh, ada banjir daerah Sukajaya ya. Iya, Sukajaya. Kemudian ada Bapak Tenggulang. Ada Tenggulang. Kecamatan Lais, Kecamatan Babatoman. Nah, kita turun tim biar tahu langsung apa keluhan masyarakat itu. Hasil tim akan digodok bersama dengan OPD dan pihak terkait sehingga dari pihak pemerintah daerah bisa sigap, bisa cepat menuntaskan masalah masyarakat itu. Ya, kebetulan saya juga baru pulang nih dari mengunjungi jalan yang rusak. Antara Pali dengan Sekayu itu memang ranahnya kewajiban provinsi kan. Tapi karena itu di halaman kita sendiri, depan rumah kita sendiri kan, mungkin kita juga akan mengkondisikan. Jadi karena pengguna jalan di situ banyak perusahaan-perusahaan, terus kemudian dengan pemerintah terkait kelurahan dan kecamatan, maka kita koordinasikan dengan mereka. Sehingga jalan yang rusak ini mungkin sebelum program dari provinsi ini turun, mengadakan perbaikan, mungkin kita sudah bisa menanggulangi kerusakan-kerusakan di jalan tersebut. Nah, kemudian untuk jalan-jalan yang di luar sana, benar kata Pak Bupati, bahwasanya kita sudah bentuk tim untuk identifikasi mana jalan yang rusak parah, mana yang urgent, mana yang prioritas. Ini kami sudah bentuk tim, insya Allah dalam 1-2 hari ini kan infrastruktur itu yang rusak sudah teridentifikasi oleh tim kami. Saya kira saya berharap masyarakat untuk juga bersabar karena kami juga terus kejar tayang untuk membuat tim untuk mengakorkan dengan regulasinya dan insya Allah kami sangat peduli dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat terutama infrastruktur. Kok lagi pertanyaan nih Pak, ada yang nanya minta tolong disampaikannya dengan Bapak Bupati dengan Bapak Wakil Bupati. Kira-kira ini Pak untuk mewakili P3K yang telah dilantik ini, kira-kira bakal dilantik dalam waktu dekat apa masih dalam proses ini Pak Bupati? Itu kalau P3K kita harus ikuti aturan pusat. Kalau tidak salah di bulan 10 baru ada pelantikan. Iya. Jadi kepada masyarakat sekian tahun dia begawe, honor sanggup baca. Sekarang mohon bersabar di bulan 10. Iya. Itu pun tahu kami. Susahnya dalam hal P3K itu jumlahnya sangat besar.
Ini bisa 8.000 Lebih. orang, Ya. 8.000 lebih itu nambah berat, nambah beban APBD. Tapi insya Allah kita berlakukan, kita berusaha memana caranya supaya masyarakat itu bisa sejahtera. Jadi kalau kapan dilantik, apa tidak pacak dilantik, itu pasti dilantik. Tapi aturannya sudah menentukan. Sesuai dengan aturan, tidak pacak gitu. Bupati itu bukan merupakan itu, dia harus taat dan aturan terkhusus dari peraturan menteri, peraturan presiden, peraturan negara, tidak boleh dilanggar. Jadi kepada masyarakat bersabarlah, yang belum ikut tes insya Allah lagi ikut tes, yang belum dilantik insya Allah tegak lagi dilantik ya. Yang belum kajian sampai bayar, gue juga belum kajian, sabar. Terima kasih Pak Bupati, Pak Toha dan juga Pak Rohman dan Ranikers. Tidak terasa setelah ini kita berada di segmen terakhir, tetap bersama kami di 97 FM. Terima kasih Ranikers, tidak terasa kita sudah berada di segmen terakhir bersama orang nomor wahid di Musi Banyuasin, Bapak Bupati Musi Banyuasin, Bapak H.M. Toha dan juga Bapak Wakil Bupati Musi Banyuasin, Bapak Rohman. Dan di akhir acara ini Ranikers, kita minta kepada mereka berdua Ranikers untuk menyampaikan kepada masyarakat, karena memang kita ketahui bahwa ini masih dalam suasana bulan Syawal Ranikers, ucapan Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri dari Bapak Bupati Musi Banyuasin. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin, saya atas nama pribadi, atas nama keluarga, atas nama pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 dan mengucapkan di bulan Syawal, mohon maaf lahir dan batin. Siapa tahu ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan. Saya atas nama pemerintah dan pribadi, sekali lagi mohon maaf lahir batin. Silakan Pak Wabub ditambah. Ya, karena ini masih suasana Lebaran, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Bupati benar. Jika ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin selama ini, karena ini masih suasana Lebaran, tentunya tidak ada kata lain kecuali kami menyampaikan permohonan maaf, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sebelum kita closing nih Pak, kita minta juga pesan untuk masyarakat nih Pak. Kira-kira apalah dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Pesan kepada masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin, kebetulan saya Bupati Musi Banyuasin dan Pak Rahman Wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin yang lah pintar, lah calak, tak galak, kena bodoh lagi. Kami menjadi Bupati perlu kritik, saran, support sehingga mubaikak baca sejahtera, masyarakat dibaca nyaman, itu kan, angka kemiskinan pajak berkurang, kemudian dalam hal kehidupan, dalam hal keluarga, pajak tentram, rukun dan damai, terhindar daripada selot, terhindar daripada narkoba. Kuharap kepada anak-anak muda jangan sampai tersandung hal-hal yang negatif. Kami pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin akan berbuat juga untuk menambah kesibukan-kesibukan yang positif bagi pemuda-pemudi yang berada di Kabupaten Musi Banyuasin. Jadi sekali lagi kepada dulur-dulur, kuyung, mama, bibik, pupik, jangan segan kritik kami, saran kami. Insya Allah dengan kritik dan saran, Mubah maju lebih cepat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dari Bapak Wakil Bupati, cukup atau ingin menambahkan nih Bapak? Cukup. Oke, Ranikers, tidak terasa kita sudah berada di penghujung program acara. Dan sekali lagi, Bapak Bupati izin kita minta ucapan dari Bapak Bupati untuk mengajak galik-galiknya yang dengar radio.
Halo warga Mubah, saya Haji Muhammad Toha mengajak kita galek-galek, ayo kita dengar ke radio kesayangan kita di 97 FM, Radio Gemaran di Mubah, informatif dan inspiratif. Terima kasih untuk Ranikers, masyarakat Musi Banyuasin dimanapun Anda berada sore hari ini. Tidak terasa sudah berada di penghujung program acara Halo Mubah, dan kita ucapkan terima kasih untuk Bapak Bupati Musi Banyuasin, Bapak Ahem Toha, dan juga Bapak Wakil Bupati Musi Banyuasin atas waktunya yang sudah berkenan untuk menyapa masyarakat Musi Banyuasin dimanapun berada di sore hari ini. Obrolan kita memang luar biasa, Ranikers, penuh semangat dan tentunya harapan. Jadi kita paham kira-kira apa yang jadi fokus dan langkah nyata ke depan pemimpin kita Ranikers di Musi Banyuasin. Terima kasih sekali lagi untuk Bupati, Bapak Toha dan Bapak Wakil Bupati Rohman. Mudah-mudahan sehat selalu Pak, dan juga istiqomah memimpin Musi Banyuasin ke arah yang lebih baik. Nah, untuk Ranikers, warga Musi Banyuasin jangan cuma dengo-dengo baik. Ayo kita sama-sama dukung jadi bagian dari perubahan. Saya Elisa Nana beserta seluruh kerabat kerja dan narasumber kita, orang nomor wahid di Musi Banyuasin, pamit sampai jumpa dan selamat sore.